time in the hottest place right now. Like it keeps getting hotter and it's great. Selamat datang di California, salah satu negara bagian yang memikat di sepanjang pantai barat Amerika Serikat. Dengan luas wilayah mencapai 410.000 km persegi, California bukan hanya negara bagian terbesar ketiga, tetapi juga tempat tinggal bagi sekitar 40 juta jiwa orang. Angka ini membawa California sebagai negara bagian paling padat di Amerika Serikat berdasarkan kepadatan penduduknya, dan negara bagian terbesar ketiga berdasarkan luas wilayahnya. Berbagai sisi gelap California yang belum banyak diketahui orang-orang akan kita kupas tuntas dalam video kali ini. California tidak cuma memukau dari segi ukuran, tapi juga dari keragamannya yang luar biasa. Di sini kamu bisa mendaki pegunungan yang menjulang tinggi, melintasi lembah subur, menjelajahi padang pasir yang tandus, berjalan di pantai yang menedukkan, meresapi keindahan hutan yang rimbun, dan mengelilingi taman nasional yang memukau. Kota-kota besarnya seperti Los Angeles dan San Francisco menjadi pusat industri hiburan yang mempesona. Sementara, pusat teknologi canggih bersarang di jantung Silicon Valley. Tidak ketinggalan industri pertanian di sini juga memberikan warna tersendiri. Mulai dari kebun anggur di Napa Valley hingga kebun jeruk yang melimpah di Central Valley. California adalah surga bagi para pecinta kuliner dan penikmat anggur. Tapi bagaimana dengan kondisi orang-orang California? Jika kita sering melihat kesempurnaan wajah Amerika Serikat di televisi, hal yang belum diketahui orang-orang adalah tingkat kemiskinan di negara ini yang terus melejit. Kekurangan perumahan menjadi masalah utama di setiap negara bagian. Dan yang terburuk ada di California. Berdasarkan hasil penelusuran Vice News, hanya ada 1 unit rumah yang terjangkau untuk setiap 5 rumah tangga berpenghasilan sangat rendah di California. Kesenjangan ini tidak hanya memaksa semakin banyak orang untuk mengembara di jalanan, tetapi juga menciptakan lapisan baru dalam masalah sosial yang berkembang pesat dan tersembunyi, yakni kelas tunawisma yang terus bermunculan. Orang-orang yang dulu mampu menyewa kamar atau apartemen, namun kini terpaksa untuk menjadikan mobil sebagai rumah mereka. Pihak pemerintah juga belum menemukan solusi jangka panjang bagi sekitar 16.000 orang di California yang saat ini hidup di mobil. Situasi ini mencerminkan realitas pahit di tengah gemerlapnya California, di mana kilauan kemakmuran seringkali bertentangan dengan kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan. Sementara itu gedung-gedung pencakar langit menjulang di langit-langit kota. Namun kehidupan di dalam mobil menjadi bentuk adaptasi yang tidak terhindarkan terhadap krisis perumahan yang merajalela. Bahkan di kota-kota besar seperti Los Angeles, potret kemiskinan masih banyak terlihat di sudut-sudut kota. Mereka yang memiliki mobil masih sedikit lebih beruntung dibanding orang-orang yang hanya punya barang-barang pribadi. Ada sebuah lokasi yang terlihat menyerupai kota gubuk kecil. Para penghuninya adalah orang-orang yang terbuang dari keluarga dan masyarakat, dan mereka hidup dengan hanya mengandalkan barang-barang bekas. Selain gubuk, ada juga yang hidup keliling kota menggunakan troli yang berisi barang-barang pribadi mereka. Biasanya, mereka terlihat di tepi jalan, duduk, atau berbaring dengan selembar kardus. Bagi mereka, hidup hanya sebatas mencari penghasilan dan menjadi musisi jalanan. Ketika uang tidak mencukupi atau tidak ada yang memberikan bayaran atas penampilan mereka, maka tempat pembuangan sampah menjadi sasaran yang diincar untuk menemukan sisa makanan yang masih layak dikonsumsi. Tingginya angka kemiskinan selalu berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas. Salah satu kawasan yang dianggap paling berbahaya di California adalah Bakersfield. Berdasarkan data yang dilansir dari situs neighborhoodhotspot.com, Bakersfield memiliki tingkat kejahatan 47 per 1.000 penduduk dan menjadikan kawasan ini sebagai daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Amerika dibandingkan dengan semua kota dengan berbagai ukuran, dari kota terkecil hingga kota terbesar. Di seluruh California, lebih dari 96% kota memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah daripada Bakersfield, di mana peluang seseorang untuk menjadi korban kriminalitas di kota ini adalah 1:21. Lebih lanjut lagi, menurut catatan laman 247walls.com, di tahun 2020, sebanyak 6.216 tindak kekerasan dilaporkan terjadi di kawasan Bakersfield. Angka ini menghasilkan rasio mencengangkan, yaitu sebanyak 692 kejahatan per 100.000 penduduk. Selaras dengan meningkatnya kasus secara nasional, Bakersfield juga merasakan lonjakan kekerasan. Meskipun laporan tentang kasus pemerkosaan dan perampokan mengalami penurunan, tapi tidak demikian halnya dengan kasus penyerangan dan pembunuhan yang melonjak tajam.
Tingkat peningkatan mencengangkan terjadi di sektor penyerangan dengan lonjakan 20,8%. Sementara pembunuhan naik pesat mencapai 38,1%. Angka-angka ini membentuk gambaran yang mengkhawatirkan dengan tingkat kejahatan kekerasan secara keseluruhan melonjak sebanyak 11,5% dari tahun ke tahun. Pejabat kepolisian setempat menduga bahwa lonjakan dan pertumbuhan kejahatan yang tajam berkaitan erat dengan berkurangnya jumlah tahanan di seluruh negeri. Fenomena ini membawa dampak serius, di mana sejumlah pelaku kekerasan dibebaskan setelah menjalani masa hukuman yang hanya sebagian kecil dari hukuman yang seharusnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa penurunan populasi penjara di seluruh negara bagian telah membuka pintu bagi beberapa pelaku kejahatan untuk kembali ke jalanan dengan cepat. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan keluar dari penjara setelah menjalani kurang dari setengah masa hukumannya. Di sisi lain, apakah kamu tahu bahwa California adalah rumah bagi sistem peradilan pidana yang dikenal dengan kecanggihan dan inovasinya? Dengan pergeseran fokus menuju rehabilitasi dan reintegrasi, negara bagian ini mencoba mencari keseimbangan antara keadilan dan reformasi sistem penjara. Selain gelombang kriminalitas yang sangat tinggi, California juga memiliki gelombang panas yang sangat ekstrem. Seperti banyak bagian di dunia, masa depan California, terutama di bagian selatan, diprediksi akan diramaikan oleh gelombang panas yang semakin menggila akibat perubahan iklim. Transformasi iklim memicu gelombang panas yang lebih panjang, lebih membara, dan semakin sering terjadi. Di Amerika Serikat, panas ekstrem menjadi musuh utama terkait cuaca, mencatat lebih banyak kematian daripada badai topan dan banjir. Los Angeles menjadi contoh nyata yang jelas dari dampak gelombang panas urban. Perkotaan yang dipenuhi dengan beton dan aspal justru berperan sebagai penjebak panas, membuat suhu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan di sekitarnya yang ditumbuhi oleh vegetasi yang lebih melimpah. Perubahan iklim dan fenomena panas perkotaan memberikan fenomena unik pada gelombang panas modern. Di abad ke-20, mayoritas gelombang panas di LA bersifat kering. Namun sejak tahun 1950, kelembaban terus meningkat dalam frekuensi dan intensitasnya. Sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kelembaban dan permukaan laut yang hangat. Berdasarkan hasil studi para ilmuwan di Jet Propulsion Laboratory yang dilansir dari laman nasa.gov, terdapat gelombang panas berkepanjangan di bulan Agustus dan gelombang panas sangat kering selama 3 hari di bulan September. Pada peristiwa gelombang panas terakhir, suhu yang melampaui batas rekor melesat hingga lebih dari 49 derajat Celcius di San Fernando Valley, sebuah wilayah padat penduduk di kota Los Angeles. Sementara itu, angin panas membawa kabut asap kebakaran hutan yang merajalela di dekat pegunungan San Gabriel. Tapi tidak tampak di California sepanas Death Valley. Wilayah ini memegang rekor suhu terpanas di bumi, yaitu 56,6 derajat Celcius yang terjadi pada 10 Juli 1913. Sedangkan pada Juli 2023 kemarin, Death Valley kembali mencatatkan suhu panas yang sangat tinggi, yaitu 54,4 derajat Celcius.